Jika ada hambaku yang mau mendekat kepadaku, kata Allah, ya, bertanya, berkonsultasi pada Muhammad SAW tentangku, fa inni qarib, maka cepat katakan, sampaikan kepadanya, ini sungguh aku qarib, begitu dekat. Jadi kalau di psikologi ini sangat luar biasa. Ya, kalau Anda bertanya begini, Ustaz Adi jadi datang nggak, gitu kan? Lalu dijawab oleh Anda, beliau sudah dekat, kan? Dengan jawaban yang kedua, belum ada kabar nih. Kan? Bukankah jawaban pertama memberikan kesan berbeda kepada hati? Sudah dekat, ya kan? Ada kesiapan untuk menanti, kesiapan untuk mendengar, dan sebagainya. Perhatikan, ketika Anda bertanya, ya Rasulullah, saya ingin mendekat kepada Allah. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? Bagaimana saya bisa mendekat? Fa inni qarib, katakan Muhammad SAW, Allah sangat dekat. Begitu sudah merasakan kita jawaban itu, dan merasakan di jiwa kita kesiapan untuk mendekat kepada Allah, apa yang langsung Allah jawab kepada kita? Sebelum minta, lihat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini poinnya. Ya, biasanya motif orang mendekat kepada Allah kan dua. Kan? Kalau bukan meminta, dia bertobat kan? Coba, kalau nggak percaya, ya kan? Umumnya kan dua itu kan? Coba kalau, mendekati Allah. Saya kan kalau lagi susah gitu kan? Lagi ada masalah, baru tahajud, ya kan? Baru baca Quran, baru mengadu, ya kan? Ya. Atau kalau orang-orang soleh nggak harus tunggu masalah, ya, dalam setiap sholatnya berdoa. Dia mau belajar berdoa, mau bekerja berdoa. Orang soleh menautkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Yang kedua, ada orang mau tobat, dia mendekat kepada Allah kan? Mulai ke masjid kan? Awalnya mulai malu-malu ngambil saf belakang, dempet-dempetin tembok, mendekati tiang, kemudian mulai maju merapat ke pojok bagian depan, lama-lama merasa tenang, nyaman, ya kan? Ya kan? Jadi kalau bukan dia memohon untuk karunia berupa rahmat, atau dia memohon untuk karunia berupa taubat, ya kan? Maka sebelum meminta keduanya, Allah sudah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini poinnya. Sebelum meminta loh, Allah sudah tahu, karena Allah pencipta kita. Ya? Dan menggunakan fi'il mudhari, ujib. Ya. Karena ini idza ketemu sa'ala, maka langsung dijawab pakai mudhari, ujib. Baik yang sekarang, berkelanjutan, sampai kapanpun. Engkau meminta kepada aku, ujib, aku pasti akan jawab. Jadi fikih doa itu begini, fikih doa itu, doa, kapanpun dimohonkan, itu sesungguhnya, formulasi awal itu pasti dijawab. Dijawab. Gitu. Dan dijawabnya sesuai kebutuhan, bukan keinginan, ingat ya. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Catat tuh ya, Anda boleh jadikan status, boleh. Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Jadi, ketika apa yang Anda mintakan bermaslahat, sesuai kebutuhan, ada maslahatnya, dan sifatnya adalah, sifat maslahatnya, ini yang dahsyat pemberian dari Allah itu. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi kalau yang Anda minta itu sesuai maslahat dunia dan akhirat Anda, Allah berikan. Ya, kalau belum sanggup Anda terima itu saat ini, karena belum siap, nanti ditangguhkan. Sama dengan pertanyaan begini. Ya, mohon maaf sekali. Anak Anda usia 5 tahun, dia minta diberikan motor, dan Anda sanggup punya hartanya, Allah titipkan pada Anda, diberikan nggak? Tidak. Tunggu dia sampai usia yang cukup dan dibenarkan secara undang-undang bisa mengendarai motor. Anda baru berikan. Sama, terkadang saya, Anda, kita meminta sesuatu, saat ini belum siap, belum pas. Pada waktunya Allah berikan. Dan ini adalah sesuatu yang standar sekali, sesuai dengan fitrah. Jangankan kita, Nabi aja begitu. Masih ingat kan kisah tentang perpindahan kiblat? Nabi minta berapa lama? Ya kan? Dan dikabulkannya kapan? Nggak seketika minta langsung dikabul, tidak. Ketika dipandang umat Islam sudah siap, sudah mengerti, sudah paham, baru dikabulkan. Ya, teman-teman sekalian, kurang lebih 1 tahun 6 bulan lah baru dikabulkan itu. Ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi, doa itu standarnya dijawab. Kalau nggak baik untuk dia di dunia, diberikan di akhirat. Kan? Nah, kalau ada doa yang tidak dijawab, itu baru masalah. Kenapa orang berdoa nggak dijawab? Padahal itu sesuai kebutuhan dia. Nanti ada banyak hal faktornya. Dan di banyak hadis sudah menyebar. Ya, ada yang terkait dengan konsumsi yang haram. Mat'amu haramun, mashrabu haramun.
Kemudian malbasu haramun wa ghudhiya bi haramin, dalam salah satu hadis yang sahih, bagaimana bisa dijawab? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata yang haram itu menutup, menjadi hijab. Ya bukan gak dikabulkan, begitu dikabulkan mental.